Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Dan sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen, dan akan saya bacakan untuk kita semua begini firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Nah teman-teman, artinya satu-satunya akses untuk kita setelah kehidupan di dunia ini masuk ke dalam kerajaan sorga adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Nah sekarang teman-teman, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra dalam cuplikan video berikut ini. Ini yang bohong Nabi Isa, yang nulis Injil yang blebes ngawur, atau mereka melakukan kebohongan dan menutupi kebenaran. Mari kita ulas di siang hari ini, yang dimana kenapa ini saya sampaikan, ini cukup penting karena mereka mengatakan bahwa dosa manusia itu semua akan selamat kalau percaya sama Yesus. Pada ayat ini Lukas 24 ini ayat palsu. Ayat palsu itu, aku jalan kebenaran hidup, itu ayat palsu. Loh, kalau ditanya, loh kenapa palsu kok disimpan? Tidak apa-apa, biar tahu kalau itu palsu. Loh, kan anehnya. Yesus, benar tak kamu itu utusan Allah? Udah dikasih tanda, sudah nggak diberikan tanda lagi. Padahal sebelumnya Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang sopa, menghidupkan orang mati, Bartolomeus, kemudian merubah tanah liat ditiup jadi burung. Biiznillah ya, semua. Nah teman-teman sekalian, demikianlah yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra dalam cuplikan video yang sudah kita tonton baru saja. Dan dalam bagian ini ada beberapa hal yang perlu kita koreksi. Pertama, mengenai pernyataannya tadi bahwa dosa manusia akan selamat kalau percaya kepada Tuhan Yesus. Jelas-jelas ini adalah pernyataan yang sangat ngawur, karena yang benar adalah di dalam Alkitab, sebagaimana kemudian diyakini di dalam iman Kristen, bahwa manusia yang berdosa itu akan memperoleh pengampunan, akan diselamatkan bila percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi yang diselamatkan adalah manusianya, bukan dosanya. Nah kemudian teman-teman, mari kita memperhatikan sebagaimana semua teman-teman bisa melihat di screen. Tadi beliau mengatakan bahwa ayat akulah jalan dan kebenaran itu terdapatnya di dalam kitab Lukas pasal 24. Jelas-jelas itu juga pernyataan yang sangat keliru, karena tadi mengenai ungkapan itu sebenarnya kita sudah baca di bagian awal, terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Nah sekarang mari kita melihat secara sekilas saja berkaitan dengan kitab Lukas pasal 24. Nah sebagaimana semua teman-teman bisa melihat di screen, Lukas pasal 24 ini memang pasal terakhir dari kitab Lukas, dan kemudian pasal ini terdiri dari 53 ayat teman-teman. Nah untuk mengecek isinya teman-teman bisa membuka Alkitab masing-masing, atau kemudian kalau teman-teman punya aplikasi Alkitab Sabda, teman-teman bisa melihatnya di situ. Nah teman-teman, berkaitan dengan tadi perkataan Ustadz Bangun Samudra bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup adalah ayat palsu, ya itu sebenarnya sudah tuduhan yang biasa mereka lontarkan ya, tanpa mereka sendiri bisa membuktikannya bahwa itu adalah ayat palsu. Bahkan tadi dasar dari argumentasi beliau menuduh itu adalah ayat palsu, dikatakan mengapa disimpan kalau palsu? Ya supaya orang tahu kalau itu palsu. Nah teman-teman sekalian, sekarang mari kita melihat apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Katanya Yesus membangkitkan Bartolomeus. Ini juga benar-benar pernyataan yang sangat-sangat ngawur. Sebagaimana teman-teman memperhatikan di screen, di situ terdapat dalam kitab Matius pasal 10 ayatnya yang ketiga teman-teman. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Nah teman-teman, di sini Bartolomeus ini adalah salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Jadi teman-teman bisa memperhatikan di ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi tidak ada kaitannya teman-teman. Lalu siapakah yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Mari kita perhatikan teman-teman, supaya Ustadz Bangun Samudra dan orang-orang yang mengagumi Ustadz Bangun Samudra paham bahwa apa yang disampaikan oleh seseorang yang bernama Ustadz Bangun Samudra yang mereka kagumi, yang mengaku lulusan Vatikan dan orang cerdas adalah sebuah pernyataan yang jelas-jelas adalah ngawur. Mari kita perhatikan teman-teman di dalam kitab Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-52 teman-teman.
Jadi pertama, Tuhan Yesus itu membangkitkan seseorang yang ini, teman-teman bisa perhatikan ayat 52, semua orang yang menangis dan meratapi anak itu akan, tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Nah, teman-teman perhatikan ayat yang ke-51, ini adalah anak perempuan dari seorang yang bernama Yairus. Jadi teman-teman perhatikan ayat yang ke-54, kemudian perempuan ini dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama, anak Yairus ya teman-teman. Kemudian mari kita memperhatikan lagi di dalam kitab Lukas pasal yang ke-7, ayatnya yang ke bawah sini, ayatnya yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Nah, teman-teman perhatikan nanti di ayat-ayat sebelumnya, ini terjadinya di Nain teman-teman. Bahkan ini ditulis di ayat yang ke-11, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Nah, di sini Tuhan Yesus bertemu dengan seseorang yang anaknya sudah meninggal teman-teman. Nah, di sini teman-teman nanti bisa mengeceknya di Alkitab masing-masing. Kemudian dikatakan lagi di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-43. Nah, ini adalah tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Nah, teman-teman nanti teman-teman di dalam bagian ini saya hanya menunjukkan beberapa ayat saja yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nah, dan mengenai nanti kronologi ceritanya teman-teman bisa mengeceknya di dalam Alkitab. Jadi teman-teman sekalian, berdasarkan pembahasan ini sangat jelas bahwa apa yang dipresentasikan ataupun yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra sebagaimana tadi sudah kita tonton sama-sama dalam cuplikan video, sangat jelas bahwa semua hal yang disampaikannya dari awal sampai selesai berdasarkan cuplikan video tadi, satu pun tidak ada yang benar. Ibarat seorang siswa ataupun siswi yang mengikuti ujian, ketika menjawab semua soal, satu pun tidak ada yang benar dan artinya nilainya 0. Demikianlah nilai yang patut diperoleh Ustadz Bangun Samudra berdasarkan cuplikan video yang sudah kita tonton tadi. Nah, jelas-jelas teman-teman, ini sangat bertolak belakang dengan klaim, dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra bahwa beliau ini adalah orang yang sangat cerdas. Bahkan karena kecerdasannya, pihak Vatikan memberikan perhatian khusus kepada beliau. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya pernyataan beliau itu ya. Saya punya cuplikan videonya. Jadi kepada teman-teman yang non-Kristen, yang beberapa waktu terakhir ini apalagi ada komentar-komentar yang berkata bahwa oh semoga MD Waruwu mendapatkan hidayah dan kemudian memeluk agama Islam mengikuti jejak para pendeta yang ngakunya adalah orang-orang cerdas. Jadi Ustadz Bangun Samudra ini yang Anda pikir, yang Anda kategorikan adalah orang cerdas. Ya bisa saja sih bila level kecerdasan di dalam konteksnya Anda seperti itu ya sah-sah saja. Tetapi kalau dalam iman Kristen, orang seperti ini berdasarkan presentasi tadi, berdasarkan cuplikan video yang sudah kita tonton sama-sama tadi, ini sama sekali tidak masuk dalam kategori orang cerdas. Nah teman-teman sekalian, jadi karena itu dalam bagian ini kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang luar biasa, kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan mengenai perkataan-perkataan para mualaf ini, dan saya perlu ingatkan di dalam bagian ini, fokus saya adalah menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra tentang iman Kristen, bukan tentang keputusannya menjadi mualaf. Kalau beliau sekarang sudah menjadi mualaf, bahkan sekarang sudah menjadi ustadz, ya bagi saya sih sah aja, silakan saja. Tetapi ketika beliau berbicara tentang iman Kristen seperti dalam cuplikan video yang sudah kita tonton sama-sama ini, termasuk kepada teman-teman yang non-Kristen, ya kami punya hak, punya akses untuk menanggapi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh semua orang yang non-Kristen. Karena itu adalah iman kami. Karena di bangsa ini, setiap orang diberikan hak untuk menganut agama yang dipikirnya, yang diyakininya adalah menuntunnya kepada jalan yang benar. Ya, jadi teman-teman, sekian untuk bagian ini dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.